tes. Tes. Cek cek tes kurang banter. Tes tes. Cek. Tes. Tes tes tes. Kepada Bapak Ibu yang sudah berada di wihara maupun yang berada di rumah masing-masing, harap bisa mempersiapkan diri karena puja bakti akan kita mulai. Sekali lagi bagi para umat sekalian yang sudah berada di rumah maupun yang berada di wihara diharapkan bisa bersiap karena puja bakti akan kita mulai. Ya, sebelumnya terimalah salam kasih dalam Dhamma, Satihonto Namo Buddhaya. Saya akan menyalakan lilin dan dupa para umat. Saya persilakan untuk menyanyikan lagu Kami Memuja, diiringi dengan musik. Di sini kami memuja namamu, Sang Buddha, bersama air dan bunga pelita dan dupa. Kami bersujud padamu yang maha suci dan sempurna. Kami berdoa tunduk bernamaskara, mohon perlindungannya. Kami berlindung padamu yang maha suci dan sempurna. Kami mengucap bernamaskara, terpujilah namamu, terpujilah Sang Buddha. Ya, Bapak Ibu sekalian, pada pagi hari ini kita akan kembali mengurang pembacaan peringatan kematian. Untuk itu kita awali dengan nama Karapata.
Arahang Sama Sambuddha Bhagawa. Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Swakato Bhagavata Dhammo. Dhammang Namasami. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Sanggang Namami. Yamam hakomayang Bhagavantang Saranang Gata. Yono Bhagavasata. Yasacamayang Bhagavato Dhammang Rocema. Ime isakare itang Bhagavantang sasadhammang sasawaka sanggang abhipucayama. Andamayang Buddha Sambhagavato Papapakhnamakarang Karomase. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Andamayang sarana gamana patang bhanamase. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanggang saranang gacchami. Dateyampi Buddhang saranang gacchami. Yampi Dhammang saranang gacchami. Datiyampi Sanggang saranang gacchami. Tatiyampi Buddhang saranang gacchami. Tatiyampi Dhammang saranang gacchami. Tatiyampi Sanggang saranang gacchami. Halaman 27. Andamayang Buddhano Satinayang Karomase. Iti pisom bhagava arahang sama sambuddho. Vicacarana sampano sugato lokawidu. Anutaro purisa dhammasarati. Sata dewa manusanang Buddha Bhagava. Andamayang Dhammanusatinayang Karomase. Swakatom Bhagavata Dhammo. Sanditiko akaliko ehipasiko.
Opanayiko pacatang weditabo binyuhi Andamayang sangganusatinayang karomase Sopatipanno bhagavato sawaka sanggo Ojumatipanno bhagavato sawaka sanggo Nyaya patipanno bhagavato sawaka sanggo Sami patipanno bhagavato sawaka sanggo Yadidang jatare poresa yogane ata poresa po kala Esam bhagavato sawaka sanggo Ahuneyo pahuneyo dakineyo anjali karaniyo Anutarang punyaketang lokasa ting Andamayang saca kiriya gatayo panamase Nati me saranang anyang Buddha me saranang warang Etena saca wajena Soti te hotu sabada Nati me saranang anyang Dhammo me saranang warang Etena saca wajena Sati te hotu sabada Nati me saranang anyang Sanggo me saranang warang Etena saca wajena Soti te hotu sabada Buka halaman 128. Andamayang mapato pamagatayo banamase Yatha pijela vipola Napanga asapapata Samantaan nupariyeyong Nipotenta jatu disa Ewang jara jamacuca Adiwatan tipanino Katie brahmane wese Sode candala pukuse Nakinci pariwajeti Sabamewa bimadati Natatahatinang bumi Naradhanang napatiya Najapi mantayudena Sakajetung dhanenawa Tasmahi pandito poso Sampasangathamatano Buddhe dhamme ca sangge ca Diro sadang niwesaye Yo dhammacarika yena Wacaya udacetasa Wanang pasang sati Pecasake pamodati
Andamayang Arya Danagatayo Badnamase Yasa Sada Tathagate Supatitita Selancaya Sakalianang Arya Kantang Pasang Sitang Sangge Pasadoya Sati Ojubutan Cadasanang Kalido Titang Ahu Kasajiwitang Tasmasadan Casilanca Pasadang Dhammadasanang Anoyon Jeta Medawi Sarang Buddhana Sasanang Andamayang Dhammaniyamasutang Bhanamase Ewa Mesutang Ekang Samayang Bhagawa Sawatiyang Viharati Cetawane Anata Pindikasa Arame Atrakom Bhagawa Bhikkhu Amantesi Bhagavati Badante Tite Bhikkhu Bhagavato Paccasosung Bhagawa Etadawoca Obmadhawa Bhikkhave Tathagatanang Anupadawa Tathagatanang Tetawasada Dhamma Titata Dhammaniyamata Sabe Sangkara Anicati Tang Tathagato Abhisambojati Jameti Abhisambojitwa Abhisametwa Acikati Deseti Panyapeti patapeti Vivarati vipajati othani karoti Sabe sangkara anicati Obadawa bhikkhave tathagata Dawa tathagatanang Tita wasada tu dhamma titata dhammaniyamata Besangkara dukati Tang tathagato abhisambojati abhisameti Abhisambojitwa abhisametwa acikati deseti Panyapeti patapeti Vivarati vipajati othani karoti Sabe sangkara dukati Opadawa bhikkhave tathagatanang Anupadawa tathagatanang Tetawasada tu dhamma titata dhammaniyamata Dhamma anatati Tang tathagato abhisambojati abhisameti Abhisambojitwa abhisametwa acikati deseti Panyapeti patapeti Vivarati vipajati othani karoti
Sabe dhamma anattati Edhamma wacca bhagawa Attamanate bhikkhu bhagavato hasitang abhinandhunti. Halaman 136. Andamayang bodhisatta gataya banamase yadaha patu bawanti dhamma atapinno jayato brahmanasa atasakang kawapayanti sabha yato pajanati sahetu dhammang yadahawe patu bawanti dhamma atapino jayato brahmanasa atasakang kawapayanti sabha yato kayang pacayanang awedi yadahawe patu bawanti dhamma atapino jayato brahmanasa wedo payang te tati marasenang suro wa oba saya mangtalikan ting andamayang pangsukula gatayo banamase anicca wata sangkara opada wayadamino opajit wanirojante tesang wopasamo suko sape satamarantica maring soca marisare tate wahang marisami nati me etasang sayo. Halaman 139. Andamayang catutiro kuda gatayo banamase ada sime akasime nyati mitta saka came petanang dakinang daja pepe kata manusarang nahiron nang wasokowa yawanya paridewana natang beta namataya ewang tetantinya tayo ayanca kodakina dena sanggami supati tita dikaratang hitayasa tanaso upakapati sonya tidak mocaayang nidasito petana poca cakata ulara balanca beko namano padinang tumehi ponyam pasotang anapakan di halaman 120. Andamayang semanggala gatayo banamase oto sapang semanggalang rakanto sapa dewata sapa buddhanubhawena sote honto nirantarang
Oto sabang sumanggalang rakanto sapadewata sabadhamanubhawena soti honto nirantarang oto sabang sumanggalang rakanto sapadewata sapasangga nubhawena soti honto nirantarang sadu sadu sadu. Ya, silakan posisikan duduk serileks mungkin. Dalam waktu lebih kurang 10 menit ke depan kita akan berlatih meditasi. Silakan duduk yang tegap, tidak membungkuk. Pejamkan mata perlahan-lahan, lalu manfaatkan, latihlah objek meditasi yang sering Anda gunakan. Bagi yang ingin menggunakan meditasi napas, bisa menyadari keluar masuknya napas. Bagi yang ingin menggunakan objek cinta kasih, bisa merenungkan semoga semua makhluk berbahagia. Meditasi bisa dilanjutkan.
Meditasi dapat diakhiri. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Bapak Ibu sekalian bisa bertumbuh lutut bersikap anjali karena sebentar lagi Yang Mulia Ratanadiro akan masuk ke Dhammasala. Ya, silakan buka buku Parita halaman 42. Marilah kita bersama-sama melakukan permohonan 5 sila. Mayang bhante Saranena saha pancasila niyacama Dutiyampi mayang bhante saranena saha pancasila niyacama Tatiyampi mayang bhante saranena saha pancasila niyacama Yamahang vadhamitang vadheta. Amma bhante. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. 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 Buddhang saranang gacchami. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami.
Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Ti sarana gammanang paripunnang. Amma bhante. Panatipata veramani sikkhapadang samadhiyami. Panatipata Weramani Sikkhapadang Sammadiyami. Adhinadana veramani sikkhapadang samadhiyami. Adinadana Weramani Sikkhapadang Sammadiyami. Kame sumiccacara veramani sikkhapadang samadhiyami. Kamesu miccacara Weramani Sikkhapadang Sammadiyami. Musawada veramani sikkhapadang samadhiyami. Musawada Weramani Sikkhapadang Sammadiyami. Surameraya majja pamadarthana veramani sikkhapadang samadhiyami. Tora meraya majapamadhatana Weramani Sikkhapadang Sammadiyami. Imani panca sikkhapadani silena sugating yanti silena bhoga sampada silena nibbuting yanti tasma silang visodhaye. Amabante sadu sadu sadu. Halaman 47. Marilah kita melakukan permohonan Dhammadesana. Brahma Jaloka Dipati Sahampati Atanjalian Dewarang Ayacata Santindasatap Baraja Kajatika Desetu damang anukampi mang pajang. Namo tassa
Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Dhammo have prakati dhammacharin ti. Dhamma senantiasa melindungi ia yang hidup sesuai dengan Dhamma. Memimpin upacara para upasaka dan upasika, hadirin yang berbahagia, baik yang hadir di wihara maupun dari tempat masing-masing. Selamat pagi, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Maka ada baiknya kalau saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya adalah Biku Ratana Diro. Ini adalah kali pertama datang ke Samagiwiriya dan juga mendapatkan kesempatan untuk memberikan Dhammadesana. Kebetulan kemarin baru saja ada rapat pimpinan Sangha Theravada Indonesia di Dhammadippa Arama, Batu, ya dekat sini. Maka karena dekat, ya bisa menyempatkan waktu untuk datang. Mengingat memang sekarang saya tinggalnya di Jakarta, di Wihara Dhammacaka Jaya. Di sana cukup padat kegiatannya, sehingga kalau mau ke tempat-tempat lain, ya harus mengatur jadwal dulu. Tidak mudah juga. Maka ini kesempatan yang baik, ya bisa bertemu bersama-sama di sini. Meskipun ada desas-desus, ada isu bahwa hari ini itu ada demo. Iya, betul. Ada demo tadi di jalan. Sudah demo? Belum. Ya, maka dikhawatirkan. Wah, ini jangan-jangan nanti tidak banyak yang datang. Ada pengurus yang mengatakan itu kepada saya. Tapi saya bilang, ya semoga semua baik-baik saja. Ya, buktinya kan ini cukup banyak ya yang datang juga hari ini. Mudah-mudahan nanti pulang tidak kenapa-napa ya, ada demo. Ya, yang penting kita yakin saja bahwa kalau niatnya baik, datang ke wihara itu kan berbuat baik,
ya hasilnya juga pasti baik. Mengenai ada apa, nanti ada apa, ada demo, ada ribut-ribut, ya itu urusan nantilah. Mudah-mudahan dengan kekuatan kebajikan bisa melindungi kita semua. Ya, itu mungkin sedikit perkenalan. Di tempat-tempat di sini juga saya sangat senang diterima dengan baik. Ada Ko Indra ya, kemarin welcome. Ya, Numudana ya. Mudah-mudahan suatu saat nanti bisa datang kembali ke sini. Meskipun pernah juga dulu pernah ceramah ya di sini, tapi secara online. Sepertinya waktu SPD itu. SPD online. Tapi datang langsung di tempat, nah ini baru pertama kali. Ya, kesannya baik sekali, wiharanya cukup besar, dan juga semakin besar lagi nanti karena ada penambahan jalan ya, akses dari Kuti ke Dhammasala, bantainya bisa langsung datang. Mudah-mudahan bisa jalan dengan baik dan selesai tepat waktu. Ya, tahun depan sudah bisa digunakan. Ya, itulah. Maka kita semua bisa berkumpul itu karena ada jodoh, karma baik. Apa nih ya? Bingung saya. Ya, jodoh karma baik. Nah, ada juga sebuah patah ya, dari Tiongkok. 有眼千里来相会. Ada yang tahu? Mahasiswa ini kan tahu mestinya. 有眼 artinya ya kalau sudah jodoh. 千里 itu mau sejauh apapun. Lai Xiang Hui. Pasti ketemu juga. Kalau sudah jodoh, mau jauh, seberapa jauh apapun, bisa ketemu. Kalau ada jodoh. Tapi kalau tidak ada jodoh, yang tinggal dekat saja belum tentu bisa ketemu. Betul kan? Coba kalau saudara-saudara sekalian, ibu bapak semua, ada tetangga. Apakah setiap hari itu ketemu tetangganya? Belum tentu kan? Padahal sebelahan rumah, dekat. Tapi apakah ketemu? Belum tentu. Nah, tapi kalau orang jauh, tinggalnya jauh-jauh, seperti saya misalnya, jauh tinggal di Jakarta. Nah, tapi bisa ketemu di sini. Kenapa? Karena ada jodoh. Jodoh apa, Bante? Jodoh karma baik. Ya, jadi di dalam Dhamma, yang disebut jodoh itu adalah karma yang mendukung. Kenapa orang bisa ketemu? Kenapa orang bisa berpisah? Kenapa kita punya keluarga yang ini, bukan yang itu? Ya semuanya karena ada karma yang mendukung. Nah, maka dari itu, berusahalah untuk membuat karma-karma yang baik. Supaya nanti kita juga bisa bertemu dengan yang baik-baik. Ya, karma itu seperti magnet, ya, seperti magnet. Kalau kita berbuat baik, nanti yang datang itu yang baik-baik. Seperti magnet, ya, bisa menarik yang baik-baik untuk datang dalam hidup kita. Tapi kalau banyak berbuat buruk,
berbuat jahat, nah yang datang itu yang jelek-jelek, yang buruk-buruk, yang tidak baik. Itu adalah sebab akibat, ya hukum karma, hukum alam. Maka sebagai umat Buddha yang baik, tentu kita menginginkan banyak kebaikan datang dalam hidup kita. Dengan begitu, untuk mendapatkan itu semua, yang perlu dilakukan adalah terus menimbun karma baik. Ya, ini karma baik saya ini, bisa ketemu nih. Dengan saudara-saudara sekalian di sini. Suatu saat nanti mungkin kita bisa ketemu lagi di sini, atau mungkin di Jakarta, atau mungkin tempat-tempat lain. Ya, tidak tahu ya, di masa depan seperti apa. Nah, yang penting ingat saja bahwa karma baik pasti akan membuahkan hasil yang baik juga. Nah, itulah apa yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Bahwa di dalam kehidupan kita itu terus diingatkan untuk banyak berbuat baik. Ya, pastinya setiap Bante yang datang, setiap Dhamma Duta atau Pandita yang ceramah, ya kan? Pasti yang diharapkan adalah terus berbuat baik. Nah, pertanyaannya, kenapa kita harus berbuat baik? Apa alasannya kita harus berbuat baik? Apakah semata-mata hanya ingin mendapatkan hasil yang baik saja? Ingin mendapatkan kebahagiaan saja? Atau mungkin ada yang lain? Nah, dalam hal ini, saya ingin mengutip pembahasan Dhamma dari Ratthapala Sutta. Di situ dijelaskan bahwa Raja Korawiya bertanya kepada Yang Mulia Ratthapala, Bante, apa yang membuat Bante bisa meninggalkan kehidupan berumah tangga dan masuk ke dalam kehidupan tidak berumah, kehidupan petapaan, menjadi biku. Bante Ratthapala ini punya background, itu adalah anak bendaharawan kerajaan. Ya, cukup tinggi status sosialnya kan, bendahara kerajaan, terpandang. Jadi kehidupannya bisa dikatakan sangat menyenangkan, sangat membahagiakan sebagai berumah tangga biasa. Tapi kenapa? Kok mau meninggalkan itu semua dan kemudian memutuskan menjadi biku, masuk ke dalam sangga? Nah, itu yang ditanyakan oleh Raja Korawiya. Bingung raja ini, kenapa kok mau? Nah, Bante Ratthapala menjawab, ada 4 poin Dhamma, 4 ringkasan Dhamma dari Sang Buddha, ya, dari Guru Agung kita, yang membuat saya itu mau meninggalkan kehidupan berumah tangga menuju ke kehidupan tanpa rumah, kehidupan biku. Ada 4 hal. Yang pertama adalah Upaniyati loko aduwo. Bahwa kehidupan di alam manapun juga
adalah terus berubah, tidak tetap, tidak kekal, tidak bisa bertahan. Ya, kita semua sebagai umat Buddha mengenal kata anicca, ya kan? Tidak kekal. Semuanya berubah. Kita bisa lihat dulu misalnya wihara masih biasa-biasa. Oh, sekarang wihara sudah besar, sudah banyak umatnya. Itu berubah. Nanti ke depan ya berubah lagi. Seperti apa? Dulu waktu masih kecil, ya mungkin tidak banyak bisa apa-apa. Waktu masih kecil. Tidak banyak pengetahuan, tidak banyak keterampilan, tidak banyak kecakapan. Tapi setelah dewasa-dewasa, wah, makin banyak yang diketahui. Makin bijaksana, ya, makin berkembang hidupnya. Maka kita bisa rasakan sendiri. Ya, selain melihat orang lain, kita sebenarnya bisa berkaca kepada diri kita sendiri. Ya kan? Misalnya dulu, waktu kecil, saya bisa apa? Sekarang seperti apa? Nah, berubah. Hidup ini selalu berubah, tidak tetap. Makanya ada apa itu ya? Ada semacam humor ya masyarakat bahwa dulu waktu masih muda sukanya pakai minyak wangi. Sekarang pakai minyak angin. Nah, karena udah tua, banyak sakit. Dulu senyumnya manis. Sekarang kencing manis. Ya, penyakitan semua. Ya, makanya muda-muda sekarang banyak kan ya yang sakit ini, sakit itu ya. Apalagi pandemi ini kok kayaknya nggak habis-habis ya. Ada lagi ya. Dulu apa? Dulu darah muda, semangat ya. Sekarang darah tinggi, ya karena kolesterol, nah, makanya macam-macam. Nah itu, apalagi usia bertambah terus, ya makin tua ya, ibu bapak bisa merasakan sendiri kan, usia bertambah, nah, tenaga juga berkurang, melemah. Wah dulu kalau naik tangga cepet, wah udah makin tua, aduh pegangan dulu lah, man-man lah ya pelan-pelan ya. Berubah ya. Wah dulu masih muda kuat, lihat apa jauh masih kelihatan, telinga juga masih bagus. Sekarang udah tua, ya berubah semua, berkurang. Apalagi biasanya kalau orang sudah tua itu yang paling sering kelihatan itu adalah pikun, ya pikun. Ininya apa namanya? Ya ini apa? Kognisinya itu ya, atau pola pikirnya mulai berkurang. Ya, tidak lagi seperti dulu tajam. Kadang-kadang lupa ya, apa-apa lupa. Ya begitulah, macam-macam. Kita bisa merasakan sendiri nanti. Mungkin sekarang masih muda ya, masih kuat. Nanti udah tua, nah baru pelan-pelan kelihatan berubah itu. 30, 40, 50, apalagi sudah seperti bante-bante yang senior ya, bisa kelihatan kan berubah. Nah, itulah saudara-saudara sekalian alasan pertama kenapa Anteratapala ini meninggalkan keduniawian.
Yaitu karena kehidupan ini selalu berubah, tidak tetap. Mungkin dulu kita jaya, dulu kita di atas, bisa juga nanti suatu saat di bawah. Nah, dulu kita hidupnya baik, sekarang mungkin bisa menderita. Selalu begitu, nanti bisa baik lagi kembali. Berubah terus. Tidak pasti, tidak bisa bertahan selamanya. Ya, makanya gunakan kesempatan yang ada saat ini untuk berbuat baik sebanyak-banyaknya. Karena hidup ini tidak pasti. Besok pun kita tidak tahu apa yang terjadi. Ya, selalu berubah ini. Apalagi katanya tahun depan. Apa? Ada apa tahun depan? Ada? Hah? Apa? Resesi. Oh, ya, krisis ya. Krisis, resesi. Wah, apa benar? Kita kan nggak tahu, itu kan apa namanya perkiraan saja. Nah, makanya karena orang sudah ancang-ancang, wah tahun depan nanti susah begini, begini, begitu. Ya, makanya dari sekarang kita harus jaga. Jaga dengan apa? Jaga dengan berbuat baik. Itu bekal yang sesungguhnya. Ya, makanya kan waktu Katina kan itu dibahas bahwa harta duniawi itu bisa hilang, bisa rusak, bisa lenyap. Tapi harta kebajikan itu tidak bisa hilang. Terus mengikuti kita kemanapun pergi. Makanya nanti yang menjadi pedoman kita atau menjadi bekal kita, mau tahun depan, mau kapan, itu adalah kebajikan. Mau nanti dunia seperti apa, kita masih belum tahu. Itu kan hanya gambaran saja. Yang penting kitanya sudah ada bekal belum? Ya kan? Bekal kebajikan, itu penting sekali. Nah, ini adalah yang pertama. Yang kedua, Atano loko anabisaro. Kehidupan dimanapun juga adalah tanpa perlindungan. Tidak ada satupun yang bisa melindungi kita. Oh Bante, saya kan punya orang tua. Kan bisa lindungi saya. Saya kan punya keluarga, punya suami, punya istri, punya anak-anak, udah gede-gede. Kan bisa lindungi kita. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, memang keluarga itu bisa melindungi. Tapi hanya sebatas saja. Tidak bisa sepenuhnya melindungi kita. Ya memang bisa. Nanti anak-anak kalau sakit, ya orang tua akan merawat, menjaga. Atau sebaliknya, orang tua sakit, anak-anak merawat, menjaga. Bisa. Tapi kan itu hanya sebatas menjaga saja. Melindungi saja. Sakitnya bisa tidak dibagi-bagi? Tidak bisa. Misalnya sakit, katakanlah sakit inilah ya, yang sekarang ini virus, sakit virus, wah sakit Bante, kena ini virus, ya paling orang keluarga hanya menjaga, perawat, kasih obat, dokter hanya kasih resep obat, udah, nggak bisa kita hilangkan sakitnya itu kepada yang lain. Harus kita nanggung sendiri sakitnya itu loh. Kita nggak bisa bagi-bagi, oh saya sakit nih, saya bagi ya. Kamu nih saya kasih setengah nih sakitnya. Kamu setengah, habis deh sakitnya bagi-bagi. Nggak bisa. Kita harus menanggung penderitaan. Semuanya, mau sakit, fisik, sakit hati, ya kan? Sakit pikiran, sakit mental, sakit batin, semuanya itu kita harus menanggung sendiri. Tidak bisa orang lain menanggungnya. Tidak bisa orang lain melindungi kita, menjaga kita sepenuhnya. Dokter itu hanya ya kasih bantuan saja. Oh ini loh obatnya ini. Kamu sakit ini obat ini. Minum ya. Kan tergantung kitanya. Mau merawat apa tidak. Mau ikutin petunjuknya atau tidak. Tergantung kita.
Jadi sesungguhnya tidak ada ya orang siapapun yang bisa melindungi kita, apalagi keluarga sendiri juga. Paling-paling mereka hanya memperhatikan saja, kasih perhatian. Sebatas itu, tidak lebih. Nah, makanya karena kita di dunia ini hanya sendirian, tidak ada yang bisa melindungi, bahkan polisi sekalipun juga tidak bisa. Ya, polisi, apalagi jenderal mungkin juga tidak bisa apa-apa. Ya, hanya sebatas menjaga, melindungi. Tidak bisa selalu 24 jam melindungi kita kan. Hanya kalau ada perlu baru kita panggil misalnya polisi itu kan. Tidak bisa melindungi kita terus selama-lamanya, tidak bisa. Maka dari itu, ya, yang semestinya dilakukan adalah mempraktekkan Dhamma. Ya, Dhammo Hawe Rakati Dhammacaring. Dhamma akan melindungi siapapun yang hidup sesuai dengan Dhamma. Jadi yang melindungi kita itu bukan siapa-siapa, tapi diri kita sendiri. Karena kita praktek Dhamma. Kita berbuat baik. Kita mengembangkan kebajikan. Itulah yang melindungi diri kita. Kebajikan itu yang melindungi, bukan orang lain. Nah, maka dari itulah alasan kedua ya. Ini karena hidup ini tidak ada yang bisa melindungi. Semuanya hanya ya sementara saja. Yang ketiga adalah asako loko sabang bahaya gamaniang. Kehidupan di alam manapun juga adalah tidak memiliki apa-apa. Nanti semuanya harus ditinggalkan. Dan kita akan melanjutkan. Maksudnya melanjutkan ke kehidupan yang berikutnya. Nah, ini berhubungan dengan kematian. Kalau seseorang itu meninggal dunia, ya sudah. Tidak ada satupun yang dibawa. Semuanya akan ditinggalkan. Nah, ini kan belum lama ini ada musibah. Kecelakaan ya, tahu ya. Bante. Naik mobil. Kecelakaan. Ada yang meninggal dunia. Ada yang selamat juga. Nah, ada yang selamat, ada yang meninggal. Nah, kalau sudah meninggal begitu, ya sudah. Nggak ada yang bisa dibawa. Yang dibawa adalah kebajikannya. Perbuatan baiknya. Ya semuanya ditinggalkan. Atau mungkin ada yang belum lama ini itu berita Ratu Elizabeth dari Inggris itu kan meninggal juga. Itu pada kaya sekali. Wah, bisa dikatakan mungkin salah satu orang terkaya di dunia ya. Kepala negara paling kaya di dunia itu Ratu itu. Mungkin nomor berapa gitu ya. Kaya sekali kan. Tapi ketika meninggal, apakah ada yang dibawa? Hartanya? Tidak ada. Semua kan diwariskan ke anak cucunya, ke keluarga kerajaan itu. Tidak ada yang dibawa. Meninggal ya meninggal sudah. Jadi sebenarnya apa sih yang kita miliki saat ini? Ya, coba direnungkan. Kita punya apa sebenarnya saat ini? Tidak ada apa-apa, tidak punya apa-apa. Yang kita miliki saat ini itu hanya sementara saja. Ya, makanya ada istilah yang kita miliki itu adalah sifatnya hak pakai, bukan hak milik. Bukan hak milik, tapi hak pakai saja. Kita ya ada makanan, ada pakaian, tempat tinggal itu dipakai bisa, digunakan dengan baik. Tapi nanti sudah waktunya tiba, ya nanti harus ditinggalkan juga. Tidak bisa dibawa terus. Semuanya adalah sementara.
Mungkin kalau di Jawa itu istilahnya apa ya? Hidup itu mampir ngombe. Ya, betul ya ini. Nah, hampir ngombe. Numpang minum saja hidup ini. Jadi sementara. Nah, kita numpang minum, makan, udah pergi lagi kan? Begitu aja. Ini tidak selamanya hidup ini. Tapi dalam waktu yang singkat ini, nah kita punya kesempatan untuk melakukan yang terbaik dalam hidup ini. Untuk menjadi berguna ya bagi diri sendiri, bagi masyarakat, bagi semuanya. Dan juga bagi agama Buddha. Kalau kita gunakan kesempatan yang ada sekarang ini dengan sebaik-baiknya, maka hidup kita tidaklah sia-sia. Ada hasilnya, ada gunanya. Itulah orang bijaksana mengerti. Wah, kalau orang yang pasrah, ya sudah, hidup ini kan tidak punya apa-apa, pasrah aja. Tidak mau kerja, tidak mau usaha, tidak mau hidup dengan baik, ya itu namanya orang yang tidak bijaksana. Tapi orang bijaksana akan menggunakan kesempatan yang ada ini, dan dia mengerti memang hidup ini sementara, maka dia gunakan waktu yang ada ini dengan maksimal untuk mengumpulkan ya banyak kebajikan. Ya merasa bisa bermanfaat ya bagi banyak orang, semua makhluk yang membutuhkan. Nah, itulah. Maka ketika ada orang yang meninggal, ya misalnya Bante itu meninggal, kenapa banyak orang merasa kehilangan? Karena ya memang para Bante itu mengabdikan hidupnya untuk agama Buddha. Jadi orang-orang merasa kehilangan karena banyak yang sudah diberikan. Ya bahkan itu kan meninggal karena sedang perjalanan melakukan pembinaan. Waktu Katina itu kan, dari Jawa ke Jakarta itu, kecelakaan di tol. Itu kan dalam rangka pembinaan umat Buddha Katina. Meninggal. Jadi memang tidak sia-sia. Walaupun meninggal ya itulah. Hidupnya itu sudah tidak sia-sia. Berguna sekali bagi banyak orang. Makanya banyak orang merasa kehilangan. Bukan hanya Theravada saja ya, tapi yang lain-lain pun sama. Yang selain Theravada pun juga menyampaikan simpatinya pada kami. Nah itulah. Jadilah orang yang berguna dalam hidup ini. Mungkin kita tidak bisa melakukan banyak. Lakukanlah sebisanya. Ya semampu kita. Yang penting jadilah orang yang baik. Ya. Kemudian yang keempat, yang terakhir adalah uno loko atito tanha daso. Kehidupan dimanapun juga adalah tidak lengkap. Tidak pernah terpuaskan. Budak dari ketagihan. Ya, hidup ini memang kelihatannya bisa bahagia. Tapi bahagianya itu sifatnya juga duniawi saja. Misalnya kita mau ya sebagai mahasiswa ya, misalnya mau lulus. Nah, mau lulus. Nanti lulus happy, senang. Tapi apakah selesai? Tidak kan? Harus kerja. Nanti dapat kerjaan senang, tapi apakah selesai? Tidak, nanti mau ini, mau naik pangkat misalnya, atau mau bisnis misalnya, usaha. Nanti sudah dapat, apakah selesai? Mau ini, punya pasangan, terus begitu kan? Punya pasangan, nanti mau anak, punya anak, nanti mau anak, mau apa lagi ini, macam-macam ini itu. Tidak pernah puas, selalu mau. Apakah itu tidak boleh? Ya boleh saja. Tapi kita harus renungkan bahwa ya semuanya itu sifatnya hanya duniawi. Bahagia memang bahagia bisa. Punya uang bisa bahagia. Tapi sifatnya itu duniawi saja.
Karena yang namanya nafsu keinginan itu tidak bisa dipuaskan. Nah, seperti orang minum air asin, air garam. Pernah minum air asin? Pernah ke laut? Kadang-kadang keminum ya air asin itu kalau ke laut ya berenang-berenang. Nah, gimana rasanya? Asin kan? Apakah bisa hilang itu hausnya kalau minum air asin? Tidak. Malah makin haus. Minum air garam. Bukannya hilang hausnya, malah makin haus. Minum lagi, malah semakin haus, makin haus. Itulah ya sifat dari keinginan. Semakin dipuaskan, semakin mencari. Tidak pernah puas. Maka, nah, di dalam Dhamma juga dikatakan orang yang mampu untuk puas dengan keadaan, ya, santuti itu juga merupakan satu keberuntungan, satu kebahagiaan. Nah, bersyukur mungkin istilahnya begitu. Puas dengan apa yang dimiliki saat ini. Itu juga satu kebahagiaan. Tidak harus mencari yang tidak ada. Tapi kita menikmati yang ada saja. Itu sudah bahagia kok. Bisa bahagia. Memang kalau mau maju, kalau mau ini lebih banyak, ya boleh mencari. Tapi ingat semuanya itu tidak pernah habis. Mencari ini, mencari itu ya. Tidak pernah habis. Selalu ada saja. Nanti udah dapat, ada lagi mau yang ini. Mau dapat ini terus. Nah itulah kenapa dikatakan hidup ini itu tidak pernah terpuaskan. Nah makanya kita semua usaha untuk bisa mengendalikan keinginan. Yang baik-baik, keinginan yang baik, ya itu bisa kita upayakan. Tapi keinginan yang tidak baik, yang malah merusak hidup kita, itu harus diwaspadai. Ya, harus hati-hati. Nah, ingin menjadi orang baik, ingin belajar Dhamma, itu bagus. Tapi misalnya ingin supaya menang togel atau apa gitu ya, ingin menang judi ya, itu kan tidak bagus ya, keinginan yang jelek. Tapi kalau ingin belajar Dhamma, ya ingin bisa praktek meditasi, itu bagus sekali. Nah, ini yang kalau keinginan ke arah yang baik, ke arah positif, itu boleh saja. Apalagi mungkin ingin, misalnya mencapai kesucian, itu bagus sekali. Ya memang tujuan utama umat Buddha adalah melenyapkan penderitaan. Ya kalau bisa mencapai kesucian. Ya, karena kesucian itu paling tidak sotapana. Kalau bisa mencapai, aman. Ya, mencapai kesucian. Minimal sotapana, itu aman. Tidak akan terlahir kembali ke alam rendah, alam menderita. Nah, makanya kita usaha ya, sama-sama mencapai kebahagiaan yang sesungguhnya. Bukan hanya kebahagiaan sementara, duniawi, tapi kebahagiaan nibbana. Paling tidak itu ya mencapai kesucian. Sotapana lah. Aman sudah. Itu adalah tujuan utama dari umat Buddha. Ya, itulah 4 hal yang membuat Bhante Ratapala meninggalkan kehidupan keduniawian. Mengingat dan merenungkan bahwa kehidupan ini adalah tidak kekal, tidak bisa dipertahankan. Kehidupan ini juga tanpa perlindungan yang sejati. Kehidupan ini juga tidak memiliki apa-apa. Semuanya nanti akan ditinggalkan. Dan kehidupan ini juga adalah tidak pernah terpuaskan. Ya, budak dari nafsu ketagihan, tanha itu. Nah, makanya beliau
menjadi biku. Supaya bisa melepaskan ya semua itu. Karena kalau sudah mencapai kesucian kan tidak lahir kembali, tidak menderita lagi. Tapi kalau masih lahir kembali, nanti ya mengalami semua hal ini juga. Nah itulah saudara-saudara sekalian, apa yang bisa disampaikan pada kesempatan yang baik ini. Semoga bisa menumbuhkan keyakinan dan semakin bersemangat untuk melaksanakan Dhamma. Karena siapapun yang melaksanakan Dhamma, maka Dhamma itulah yang akan melindungi kita semua. Sabe sata bawantu suki tata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Anumodana atas Dhamma Desana yang telah disampaikan oleh Yang Mulia Ratanadiro. Selanjutnya, bagi nama-nama yang saya sebut, silakan maju ke depan untuk persembahan puja dana. Yang pertama, Bapak Yuli. Yang wanita, Ibu Erna. Ya, sudah banyak membajikan yang dilakukan pada hari ini. Semogalah semua jasa kebajikan dapat memberikan kebahagiaan bagi diri kita masing-masing, bagi keluarga, juga bagi sanak famili yang telah tiada, para leluhur, para mendiang. Semoga mereka bisa mengetahui dan ikut berbahagia. Semoga semua makhluk berbahagia. Yataha variwaha pura paripurenti sakarang ewami ito dinang petanang pakapati ichitang patitahang tumhang kipamewa samicatu sabhe purentu sangkapa Cando panaraso yatha manijo tiraso yatha sabhitiyo vivajanto sabbarogo inasato mate bhavatu antarayo sukirigayuko bhava abhivadhanna silisa nicang udhapacayino Tataro dhamma vadhanti ayu wanno sukahang balang te ataladha sukhita virulha buddha sasane aroga sukhita hotha saha sabbe hinyatibi bhavatu sabamanggalang drakantu sabadewata Sabba buddha nubhavena sadasoti bhavantu te bhavatu sabba manggalang trakantu sabba hewata sabba dhamma nubhavena sadasoti bhavantu te bhavatu sabba manggalang trakantu sabba hewata sabba sanghanu bhavena sadasoti bhavantu te. Sadu, sadu, sadu.
Selanjutnya adalah berkahan, blessing buat semuanya. Semoga senantiasa sehat, panjang usia, sejahtera, damai, bahagia, tercapai semua cita-citanya. Jayanto bodhiya mule sakyanang nandhiwadano ewang duang hijayo ho hijaya sujaya manggale parajita palangke sise pathavipo kahare bhise ke sapabodhanang gapato pamodati sunna kahatang umanggalang pabhatang suhotitang sukhano Sumohoto caksuye tahang brahmaja risupadha gihinang kaya kamang waca kamang ada gihinang pada gihinang mano kamang panidhite ada gihinang dakina nikat wanala banta te pada kini. Sadhu. Selanjutnya para Bapak Ibu sekalian bisa bertumpuk lutut dan bersikap anjali. Ya, marilah kita memberikan penghormatan. Saya mengawali dengan Okasa, para umat melanjutkan dengan Wandami Bante, lalu bernamaskara 3 kali. Okasa Wandami Bante. Sadu, sadu, sadu. Semoga semuanya berbahagia ya, selalu maju dalam dhamma. Sadu, sadu, sadu. Tetap bertumpuk lutut dan bersikap anjali karena yang mulia Ratana Diro akan meninggalkan Dhammasala. Silakan duduk kembali. Iya, pengumuman untuk besok pagi jam 7 pagi ada dana makan untuk Yang Mulia Ratana Diro. Lalu hari Selasa sampai Kamis hanya ada dana makan siang
untuk Bante Jayasilo. Jadi bagi yang ingin berdana silakan hadir 30 menit sebelumnya. Lalu nanti sore jam 4:30 ada pembacaan Parita Wamanggala untuk mendiang Ibu Listiawati, Ibu dari Bapak Vincent, dan Ibu mertua dari Ibu Inge Nirmalasari di Yayasan Gotong Royong ruang A dan B. Harap bisa hadir tepat waktu karena jam 6 akan dilanjutkan oleh pihak lain baca doanya. Lalu minggu depan Puja Bakti akan diisi oleh Bapak Aditya Ponix dengan temanya 12 judulnya. Bagi yang penasaran topiknya seperti apa, silakan hadir lagi di Vihara. Ya, kita tutup dengan Etawata. Silakan buka halaman 140. Andamayang etawatati adipati danang karomase etawata jamehi sambatang punya sampadang sabe dewa numodanto sabba sampati sidia etawata jamei sambatang punya sampadang sabe buta numodantu sabba sampati sidia etawata jamei sambatang punya sampadang sabe sata numodantu sabba sampati sidia idang monyatinang hotu sukita hontu nyatayo idang monyatinang hotu sukita hontu nyatayo idang monyatinang hotu sukita hontu nyatayo akasata jabum mata dewa naga mahidika ponyang tang anumoditwa imerakan tu petake akasata jabum mata dewa naga mahidika ponyang tangan umoditwa cerang rakan tuwo sada sadu sadu sadu. Kita tutup dengan nama Karapata. Arahang Sama Sambuddha Bhagawa. Buddhang Bhagawantang Apiwademi. Swagato Bhagawata Dhammo. Dhammang namasami. Sopatipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Sanggang namami. Kita tutup puja bakti pada pagi hari ini dengan bersama-sama mengucapkan
Sape satam hawantu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Sotiontu Namo Buddhaya.